Usai persidangan, Immanuel Ebenezer kembali menyebut perkara yang diorkestrasi oleh KPK terkait dirinya tidaklah ada. Noel bahkan menyindir operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK merupakan operasi tipu-tipu. Hukum di Republik ini bisa dibeli. Apalagi yang namanya, saya mau bikin yang namanya Komisi Penitipan Kasus. Jadi Komisi Penitipan Kasus ini datang ke tempat saya, titip kasusnya apa. Nah, kawan-kawan tahu kan, akan kita operasi tipu-tipu. Saya pengen nyanyi sebetulnya nih. Boleh nggak nyanyi? Judulnya OTT Bocil. Gimana tuh Bang lagunya, Bang? Operasi tipu-tipu, konten yang kau buat, oh jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu yang kau tangkap. Giliran yang kelas kakap, nggak pernah kau ungkap, apalagi kau tangkap. Sebut namaku, bocil, 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 bocil. Pemirsa, 3 pelajar berboncengan satu motor diduga menyiram air keras ke pelajar lainnya di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Akibatnya 2 pelajar terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Detik-detik aksi 3 pelajar SMA saat akan melakukan penyiraman diduga air keras kepada 3 pelajar lainnya di Jakarta. Mereka selanjutnya menyiramkan cairan tersebut kepada pelajar lain dan langsung kabur. Ketika korban panik dengan aksi penyerangan yang terjadi tiba-tiba itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, mengaku telah menerima laporan dari orang tua korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyiraman air keras mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kedua mata. Sementara rekannya yang di tengah, seragamnya hangus terbakar. LP tersebut sudah ditangani oleh Sat PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk korban sendiri ada luka atau cedera di bagian mata yang sempat ditangani di rumah sakit, kemudian tapi saat ini sudah kembali ke rumah. Namun mengingat dari keadaan korban sendiri masih belum siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian. Saat ini polisi mengejar ketiga pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, Randi Sanjaya Airis melaporkan. Pemirsa, kasus satu keluarga tewas diracun di Warakas, Jakarta Utara ternyata pembunuhan berencana. Mirisnya pelaku yang tak lain adalah anak kedua korban yang dendam karena merasakan diperlakukan berbeda. Permudahlah, ya Allah. Bak sebuah sinetron. Pria ini menangis histeris melihat keluarganya disemayamkan di peristirahatan terakhirnya. Warga dan polisi berhasil dikelabui pria ini yang awalnya diduga menjadi korban selamat dari kasus pembunuhan satu keluarga yang tewas dalam rumah kontrakan di Jalan Warakas 8 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Polisi berhasil mengungkap kasus ini. Tak disangka, anak ketiga dari keluarga nahas ini merupakan dalang dan eksekutor pembunuhan keluarganya. Dari pengakuan tersangka, pelaku dendam dan sakit hati karena merasa sang ibu memperlakukannya berbeda dari saudara-saudara lainnya. Aku sudah merencanakan dan ini semua hasil dari BAP tersangka. Ya, tersangka sudah mengakui. Namun walaupun tersangka mengakui, kami tetap secara scientific dan investigation tetap melakukan penyidikan terkait dengan zat yang mengakibatkan kematian tersebut. Saya sudah sampaikan tadi bahwa semuanya terkait dan semuanya sudah firm, termasuk kejiwaannya juga normal, sehingga penyidik dengan tegas menyatakan bahwa tersangka inisial S ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya pada tanggal 2 Januari 2026 ditemukan 3 orang satu keluarga ditemukan tewas lemas di dalam rumah kontrakannya.
Warga digemparkan dengan tewasnya Siti Solihah, 50 tahun, dan dua anaknya, Afiah, 27 tahun, dan Adnan Abrar, 13 tahun di dalam rumah kontrakannya. Saat ditemukan, ibu dan dua anak ini diduga tewas keracunan karena keluar busa dari mulut dan ada ruam merah di tubuh mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bermodalkan kartu sakti, Ibu Bayangkari pamer lolos dari razia polisi. Video tersebut viral dan menuai kecaman dari warganet. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. Video seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia viral di media sosial. Dalam rekaman video, ia mengatakan bahwa dirinya lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Lantasnya, guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik, ya kan tuh. Jadi lantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh, Bayangkari kayak gitu kan. Rahmat Waliansen. Oh iya. SIM-nya ada? Ada dong Pak. Jadi aku bukain dompetku gitu kan. Ya lengkap gitu. Sampai fotonya juga ada. Jadi ya untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang. Jadi aman. Kita los. Guys, ada razia guys. Video berdurasi 51 detik ini pun menuai kecaman dari warganet. You know what? Aku diberhentiin. Usai videonya viral, Ibu Bayangkari ini pun meminta maaf, mengaku tidak berniat menjelekkan nama organisasi Bayangkari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Yagara Andriani, istri dari Bribka Rahmat Waliansen. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Akibat diguyur hujan deras, 3 kios dan warung makan di Sukabumi, Jawa Barat ambruk terbawa longsor. Longsor terjadi akibat tanah tergerus aliran sungai. Sejumlah kios dan warung milik warga di Jalan Aminta Azmali, Kota Sukabumi ambruk terbawa longsor. Seluruh isi bangunan termasuk perabotan yang ada di dalam warung rusak tak bisa diselamatkan. Diduga longsor setinggi 14 meter dengan panjang 12 meter ini terjadi akibat pengikisan tanah sehingga saat hujan deras dengan intensitas tinggi membuat struktur bangunan tidak stabil. Petugas BPBD Kota Sukabumi yang datang ke lokasi langsung membantu mengevakuasi material bangunan yang terbawa longsor. Setelah hujan deras itu selesai, selang berapa jam, tiba-tiba si tanah ini ambruk. Untuk posisinya langsung ambruk ke bawah dan hanya bagian belakangnya aja gitu yang kena ambruk. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena saat kejadian kios dan warung dalam kondisi kosong. Sementara para pemilik yang berada di dalam bangunan langsung keluar saat mendengar suara retakan sebelum bangunan runtuh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Siap.